Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur kami Bapa. Kami boleh ada semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan pagi hari ini bahkan kami boleh datang untuk memuji, memuliakan dan menikmati hadirat Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan jalannya ibadah kami Bapa. Kiranya kami semua dipenuhi, bahkan diurapi, bahkan diberkati oleh pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Kami alaskan dengan satu nama yang ajaib, dengan satu nama yang mulia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Kasih Yesus selalu sempurna di dalam kehidupan kita semua Bapak Ibu semua. Pagi hari ini, karena kasih Tuhan yang begitu besar, penyertaan Tuhan yang begitu sempurna, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku lagi. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Mari Bapak Ibu semua katakan, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kembali katakan, kasih Yesus indah dalam hidupku. Yesus indah dalam hidupku. Dia yang menghiasi hati dan menghiasi hati dan jiwaku. Oh, ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan lagi dengan bangga. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Kami tak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan. Amin. Haleluya. Pegang tangan kami Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku dengan kerinduan hati. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa. Amin. Lagi kasih Yesus, kasih Yesus mengalir
dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari Bapak Ibu Saudara mulai menyembah Tuhan. Haleluya Yesus, kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, bawa pujian dan penyembahan Engkau. Berikan hidup-Mu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami merasakan kasih-Mu, kasih-Mu yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus. Di manakah kami mencari kasih yang seperti Engkau? Penyertaan-Mu, kasih sayang-Mu terhadap kami. Haleluya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, di tempat Engkau duduk, yakin dengan iman dan percaya akan mengalir aliran air, akan mengalir kasih Tuhan, akan mengalir roh Tuhan, akan mengalir kuasa Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Sama-sama jemaat Tuhan di tempat duduk Engkau katakan kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Jemaat Tuhan semua katakan, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa. Angkat tangan Bapak Ibu semua katakan kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir di dalam kami. Amin. Kasih-Mu Tuhan seperti sungai yang tidak pernah kering diri. Haleluya. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Di dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saya undang semua Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak memuliakan nama Tuhan. Biar bumi, langit, bulan semua akan berlalu, tapi kuasa Tuhan, janji Tuhan selalu ditepati oleh Dia. Haleluya. Bapak Ibu semua tepuk tangan. Haleluya. Sama-sama ya, kita mau katakan biar bumi akan berlalu.
Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya, lagi ya, dengan sungguh katakan haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar. Tetapi apa saudara? Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan. Mari kita angkat tangan kita semua, haleluya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, lagi aku cinta Yesus, haleluya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Aku cinta lagi ya, dengan sungguh katakan, biar bumi akan berlalu, amin, haleluya. Biar bulan tak bercahaya sekalipun, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar. Tetapi apa? Tetapi amin, haleluya, dia tidak pernah ingkar janjinya. Dan sungguh, mari semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Angkat tangan semua. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku lagi katakan aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, lagi ya, sekali lagi teman. Aku cinta Yesus, haleluya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus, haleluya. Biar selalu setiap hari dan setiap waktu rasa cinta kepada Tuhan semakin bertambah, amin. Yang sepakat katakan amin, haleluya. Sama-sama katakan, ku jatuh cinta. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, amin, haleluya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi ya, dengan sungguh. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, amin, haleluya. Yesus indah dan indahlah, semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam. Katakan hanya Yesus, haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Allahku, haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Lagi, haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Katakan dengan penuh cinta terhadap Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Rajaku. Hanya
Yesus, hanya Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita, haleluya. Syalalalala, aku cinta Yesus. Syalalalala. Sekali lagi ya, dengan penuh rasa suka, haleluya. Syalalalala, aku cinta Yesus. Syalalalala, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus. Lagi katakan, aku cinta Yesus. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita semua. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Allah. Betapa ajaibnya Tuhan di dalam hidup kita semua. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya Tuhan. Kasih Tuhan, haleluya. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku, haleluya, ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sedetik pun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih Tuhan, haleluya. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Oh, sungguh berharga, sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati. Katakan dari awal kembali, betapa ajaib perbuatanmu Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Haleluya. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Oh, sungguh berharga, sungguh berharga di matamu Tuhan
Haleluya. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tangan, kami mengangkat tangan kami Tuhan, haleluya, ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Yesus, Kau sahabat kami Tuhan, haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Betapa ajaibnya dan dahsyatnya Tuhan di dalam hidup kami. Apapun yang Tuhan buat kami yakin dan percaya ada masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, mari mulai menyembah Tuhan. Bawa hidupmu, bawa pujian dan penyembahan Engkau, sebab Dia Allah yang layak menerima segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, haleluya. Tuhan, ajaib perbuatan-Mu Tuhan, ajaib perbuatan-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya. Oh Yesus, 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 haleluya. Menyembah-Mu, ajaib Kau Tuhan. Kami memandang Engkau, kami mengangkat tangan kami Tuhan ke tahta kasih karunia-Mu. Haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan selalu, haleluya, bersama dengan kami Tuhan. Saya jemput semua untuk bangkit berdiri kembali. Kita mau katakan dengan sungguh, mau memandang wajah-Mu Tuhan. Oh, ku mengangkat wajahku, haleluya, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Oh, ku mengangkat wajah, kami memandang Engkau Tuhan, haleluya, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan
tangan kami Tuhan, haleluya. Ketata kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku, dengan hati yang sungguh, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus, amin, amin, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kau sahabat kami yang setia Tuhan. Haleluya. Bersama dengan Engkau kami mampu. Bersama dengan Engkau kami melewati semua yang Kau berikan kepada kami. Apa yang kami alami itu semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami telah menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kiranya Tuhan disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami. Pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Gembala kami. Kiranya Tuhan mengurapi, bahkan kuat kuasa Roh Kudus Allah menjadi milik bagian Bapak Gembala kami Bapa. Kami serahkan jalannya firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita dalam ibadah kita yang pertama hari ini. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, dan Dia berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya dan setiap orang yang terus mau menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah hari ini Minggu 27 Juni 2021, masalah tanda kita hidup. Masalah tanda kita hidup. Apa maksudnya? Maksudnya kalau seseorang masih menghadapi masalah, itu tandanya dia masih hidup. Jadi kalau seseorang masih menghadapi masalah, itu tandanya bahwa dia masih hidup. Tepatnya Tuhan masih memberi kesempatan dia berada di dunia ini. Mari kita baca ayat pokok kita yang terambil dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8 ayat 22. Kejadian pasal 8 ayat 22 berkata demikian. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin atau panas, kemarau atau hujan, siang dan malam. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Selama bumi masih ada, artinya masih ada kehidupan di bumi ini. Selama bumi masih ada, artinya masih ada kehidupan di bumi ini. Kita bisa melihat tandanya. Firman Allah berkata, ada musim menabur, ada musim menuai. Ada musim kemarau, ada musim hujan. Ada waktu siang, ada waktu malam, dan seterusnya. Nah, kalau kita masih merasakan panasnya siang hari, dinginnya malam hari, itu tandanya kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan di dunia ini. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kita masih merasakan, tiupan angin, kita masih merasakan panasnya udara, dinginnya malam, itu tandanya Tuhan masih beri kita kesempatan hidup di dunia ini. Oleh karena itu jangan menggerutu dengan keadaan yang kita alami. Jangan salahkan siapa-siapa, apalagi menyalahkan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Tuhan tahu jalan hidup kita. Tuhan mengerti jalan hidup kita. Kita lihat yang pertama Ayub. Siapa Ayub?
Ayub adalah orang yang benar, orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut Tuhan, orang yang menjauhi kejahatan. Tapi Ayub juga alami persoalan. Kenapa? Karena dia masih ada di bumi pada waktu itu, saudara. Kita mengerti cerita Ayub, bukan? Harta bendanya habis, semua anaknya mati. Hampir saja Ayub kehilangan pegangan hidup, saudara. Hampir saja Ayub kehilangan pegangan hidup. Kita bisa membuka Ayub 3 ayat 1 sampai 3 dan ayat 10 yang berkata begini. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap dari kelahiranku, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Ayat 10, karena tidak ditutupnya pintu kandungan ibuku dan tidak disembunyikannya kesusahan dari mereka. Karena tidak ditutupnya pintu kandungan ibuku dan tidak disembunyikannya kesusahan dari mataku. Jadi Ayub berkata, kenapa tidak ditutup saja kandungan ibuku? Kalau sampai Tuhan tahu aku harus alami seperti ini, kenapa? Lebih baik aku tidak lahir. Jadi Ayub sampai mengutuki hari kelahirannya, itu sepertinya Ayub berkata begini, tahu begini lebih baik aku tidak lahir di dunia. Buat apa lahir di dunia kalau terus hadapi persoalan dan masalah? Dan dia berkata, lebih baik Tuhan tutup kandungan ibuku. Artinya lebih baik aku tidak dilahirkan di dunia ini. Apakah ada di antara kita yang berujar dalam hati seperti ini? Kenapa Ayub berkata seperti itu? Karena persoalan atau masalah yang dia sedang hadapi. Persoalan atau masalah yang dia sedang hadapi. Ingat sudah, kalau orang alami persoalan itu tandanya dia masih hidup. Bukan untuk menggerutu kepada Tuhan, bukan untuk menyalahkan siapa-siapa, tetapi bersyukur kepada Tuhan, hidup ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Jadi kita tahu persoalan yang juga Ayub alami, dia sedang alami persoalan. Saudara ingat, persoalan yang tidak mendapatkan jalan keluar bisa membuat seseorang putus asa. Ayub sampai berkata, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Jadi persoalan tanpa jalan keluar itu bisa membuat seseorang putus asa. Jadi hati-hati dengan apa yang meluncur keluar dari bibir kita. Ayub pernah berkata tentang sahabat-sahabatnya. Dia menyalahkan sahabat-sahabatnya karena sahabat-sahabatnya juga menyalahkan dia. Kita baca Ayub 16 ayat 1 dan 2. Tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali ku dengar. Penghibur sialan kamu semua. Jadi hati-hati dengan ucapan kita. Jangan sampai kita menghakimi orang lain atau menuduh orang lain dengan apa yang orang lain sedang alami. Sebab hanya Tuhan yang tahu. Penghakiman kita tentang apa yang orang lain sedang alami itu bisa membuat orang itu terpuruk. Jadi hati-hati dengan ucapan kita, jangan menghakimi orang lain dengan apa yang orang lain sedang alami. Sebab perkataan kita itu bisa membuat orang itu terpuruk. Ayub juga alami masalah, dia juga alami keterpurukan. Dalam ayat 10 ayat 1, Ayub 10 ayat yang pertama berkata begini, aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Persoalan yang tidak kunjung selesai. Orang sering berkata, kenapa ya persoalanku belum selesai, muncul persoalan yang lain, persoalan yang lain, persoalan yang lain. Dan dia menyalahkan diri sendiri. Seperti Ayub, lebih baik aku tidak lahir, aku bosan hidup. Apakah pernah terucap dalam mulut bibir kita, aku bosan hidup dengan persoalan? Jadi persoalan yang tidak kunjung selesai itu dan tidak ada jalan keluar bisa membuat orang berkata seperti Ayub, bosan hidup.
Bahkan menyalahkan Tuhan. Ayub 10 kita baca ayat 2 dan ayat 3 bagian A. Aku akan berkata kepada Allah. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku, mengapa engkau berperkara dengan aku? Apakah untungnya bagimu? Coba sudah lihat. Dari dia rasa tidak suka dengan sahabat-sahabatnya. Dia merasa persoalan itu menghimpit dia alami keterpurukan hidup. Dia merasa bosan hidup, lebih baik dia tidak lahir di dunia ini. Sampai dia berkata, Tuhan, apa untungnya bagimu? Dengan aku alami seperti ini, seolah-olah Ayub menyalahkan Tuhan dengan apa yang dia alami. Pernahkah kita menyalahkan Tuhan? Jangan sampai. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Ayub merasa tidak bersalah. Beritahukanlah aku, kenapa engkau berperkara dengan aku? Kenapa Tuhan engkau memberikan aku seperti ini? Nah, saudara dan saya, Tuhan selalu ingin kita menjadi baik. Amin. Tuhan ingin selalu kita makin rohani. Amin. Tuhan ingin selalu kita bertumbuh dalam rohani. Dan kita melihat dalam kisah Ayub. Tuhan tidak mau Ayub bosan hidup. Tuhan juga tidak mau kita bosan hidup. Satu kali orang pasti mati. Tapi jangan cari mati. Karena persoalan. Tuhan mau kita mampu menikmati hidup ini. Mampu. Dengan apa yang Tuhan izinkan kita alami. Kita harus mampu. Dan Tuhan mau kita mampu. Jangan sekali-kali menyalahkan Tuhan dengan apa yang kita alami. Kembali dalam kisah Ayub syukur. Dalam perjalanan hidupnya, Ayub mulai mengerti. Ayub mulai sadar. Mengapa Allah mengizinkan dia alami semuanya itu. Begitu juga dengan kita. Tuhan ingin kita sabar dan sadar. Dengan apa yang Tuhan izinkan kita alami. Dengan apa Ayub sandar kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti beritahu orang yang sabar dan sadar dan sandar kepada Tuhan. Tuhan pasti beritahu, Tuhan pasti izinkan seseorang alami dan Tuhan akan beritahu. Jadi persoalan hidup seseorang itu, persoalan hidup kita, masalah hidup seseorang, masalah hidup kita itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk mendewasakan kerohaniannya, kerohanian kita. Ayub 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Karena ia tahu jalan hidupku. Ayub mulai mengakui Tuhan. Engkau tahu jalan hidupku Tuhan. Dan kalau Ayub berkata begitu, Tuhan bangga dengan Ayub. Sebab Ayub meletakkan seluruh persoalannya kepada Tuhan. Dia berkata karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Seandainya dia menguji aku. Tuhan itu menguji seseorang supaya imannya kuat. Tuhan tidak pernah mencobai seseorang. Tapi Tuhan menguji seseorang dengan apa yang dia alami supaya orang itu timbul seperti emas. Rohaninya seperti emas. Dan Ayub berkata, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi saudara kita tahu cara Tuhan dan cara yang ajaib. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ayub tahu apapun yang dia alami. Dia akan keluar sebagai pemenang. Sekali lagi. Ayub tahu apa yang dia alami. Dia akan keluar sebagai pemenang. Apapun yang saudara dan saya alami, kita akan keluar sebagai pemenang. Ayub menggambarkan dirinya dengan tempaan yang dia sedang alami. Membuat ia timbul seperti emas murni. Emas harus melalui tempaan. Itu bicara tentang sesuatu yang tidak menyenangkan untuk daging. Tapi melalui bentukan Tuhan, Ayub menjadi emas yang murni. Ayub sadar. Tuhan mau kita juga sadar. Tuhan mau Ayub sadar dan Ayub sadar. Dia keluar dan tarik ucapannya. Kalau kita pernah ucapkan itu kepada Tuhan. Lebih baik aku enggak lahir. Aku bosan hidup. Kenapa tidak ditutup rahim ibuku dan sebagainya. Kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni. Kalau Tuhan ampuni Ayub, Tuhan juga ampuni kita. Ayub berkata begini dalam ayat 6 dari Ayub pasal 42. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu.
Ayub duduk dalam debu dan abu. Ayub sadar dia dari debu. Maka dia duduk di atas debu, itu artinya dia merendahkan diri. Dan Tuhan tahu kalau Ayub merendahkan diri, dia bangga dengan Ayub. Ayub berkata, Tuhan tahu jalan hidupku. Kalau dia menguji aku akan keluar seperti emas. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kita melihat sampai di sini, Tuhan lihat ketekunan Ayub, kesabaran Ayub, kesadaran Ayub, kesandaran Ayub kepada Tuhan. Dan kita baca Ayub 42 ayat 10. Penyesalannya menarik hatinya Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Jadi kita bisa lihat apa yang Ayub alami. Waktu dia menyesal menarik perkataannya dan bersandar kepada Tuhan, Tuhan pulihkan keadaan Ayub menjadi 2 kali lipat. 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Kalau orang membaca kisah Ayub, sedangkan Ayub tidak tahu ujungnya, dia cuma bersandar lalu Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Kita yang tahu kisah Ayub, maka kita harus lebih mengerti apa yang kita alami. Dia tahu, dia akan kembalikan 2 kali lipat. Amin. Dia akan tolong saudara dan saya. Jadi masalah itu ada. Di dunia ini tidak ada orang yang tidak menghadapi masalah. Tidak ada orang yang kebal masalah, tidak ada. Siapapun dia. Tapi ada orang-orang yang mampu mengatasi masalah. Ada orang-orang yang mampu keluar dari masalah sebagai pemenang. Itu bedanya. Masalah ada, tapi ada orang-orang yang mampu menang dari persoalan. Di dunia ini kita masih menemui dan menghadapi masalah atau persoalan hidup. Di dunia ini, itu tandanya kita hidup. Persoalan, tanda kita hidup. Masalah, tanda kita hidup. Kalau seseorang pulang dalam tanda kutip, meninggal dunia, barulah dia bebas dari persoalan hidup. Jadi persoalannya, apakah seseorang siap menghadapi masalah atau tidak? Apakah seseorang berani menghadapi masalah atau tidak? Tapi siap atau tidak, berani atau tidak, masalah tetap ada. Coba waktu kita bangun tidur, orang sudah dikelilingi dengan masalah. Masalah ekonomi, gimana ya pekerjaan? Masalah pekerjaan, masalah keluarga, bagaimana ya dengan keluargaku? Masalah rumah tangga, masalah kesehatan, gimana ya dengan kesehatanku? Dan sebagainya, dan sebagainya. Kita bukan cari masalah. Kita bukan cari masalah. Tapi Tuhan mau kita tidak lari dari masalah. Karena ada Tuhan, amin. Tuhan mau kita tidak lari dari masalah. Karena dia tahu hidup saudara dan saya. Tapi dia mau kita menghadapi masalah bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan mau kita tidak dikalahkan dengan masalah. Tapi Tuhan mau kita menang dari masalah. Tapi bukan dengan kekuatan kita. Tapi dengan kekuatan Tuhan, amin. Menang dari masalah dengan kekuatan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tidak bisa dipungkiri. Ada orang yang siap dan berani hadapi masalah. Sebaliknya ada orang yang takut dan justru lari dari masalah. Lari dari masalah bukan menyelesaikan masalah. Lari dari masalah bukan menyelesaikan masalah. Lari dari masalah justru orang akan terjebak dari masalah yang satu kepada masalah yang lain. Lari dari masalah sepertinya keluar dari masalah. Lari dari masalah, melarikan diri dari masalah, sepertinya keluar dari masalah. Tapi sebenarnya orang itu terjebak dari masalah yang satu kepada masalah yang lain. Terperangkap dari satu masalah kepada masalah yang lain. Jadi lari dari masalah itu bukan keluar dari masalah. Tapi menghadapi masalah dengan Tuhan itu baru keluar
dari masalah. Menghadapi masalah dengan Tuhan itu baru menyelesaikan masalah. Saudara. Kita mau pilih yang mana? Saudara? Kalau kita pilih lari dari masalah, lari dari persoalan, pasti kita akan dikalahkan dengan masalah. Saudara. Seperti Ayub. Dia berkata, lebih baik aku tidak dilahirkan. Aku bosan hidup dan sebagainya. Tapi kita mau seperti Ayub yang bersandar akhirnya kepada Tuhan. Jadi kalau kita berani menghadapi masalah dengan Tuhan, kita pasti menang dari masalah. Kita sudah melihat contoh yang pertama Ayub. Kita lihat dua contoh. Contoh yang kedua Yakub. Yakub juga sedang hadapi masalah. Kenapa Yakub hadapi masalah? Orang berkata karena dia menipu kakaknya dan sebagainya. Tapi dia masih ada di dunia, semua orang pasti hadapi masalah. Ini masalah bagi Yakub. Ayat 41 Kejadian 27. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ini persoalan hak kesulungan. Anak sulung pasti dapat berkat lebih daripada anak bungsu. Esau adalah anak sulung. Yakub anak bungsu. Tapi Yakub mengerti artinya hak kesulungan. Waktu Esau melihat dia sedang memasak makanan, Esau katakan berikan padaku. Yakub bilang jual dulu hak kesulunganmu. Esau tidak mengindahkan hak berkat ayahnya, hak berkat Tuhan melalui ayahnya, hak kesulungan. Dan waktu dia tahu bahwa Ishak sudah memberkati Yakub, maka Esau menangis, lalu dendam dalam hatinya. Dia berkata, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi, sebab Ishak sudah tua. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Sudah lihat, Esau hendak membunuh Yakub. Dan ini persoalan bagi Yakub. Lepas dari apa yang Yakub lakukan, tapi Yakub alami ketakutan. Yakub lari kepada, katakan karena dia takut kepada Esau yang mau lakukan hal yang jahat kepadanya, mau membunuh dia. Yakub mencoba lari dari masalah. Dia lari kemana? Alkitab menjelaskan dia lari ke Haran, kepada Laban pamannya. Apa yang kita bisa petik? Jangan lari dari masalah. Sebab lari dari masalah itu bukan menyelesaikan masalah. Yang kedua, justru orang yang lari dari masalah akan berhadapan dengan masalah yang lain. Akan terjerat dengan masalah yang lain. Nah, kalau kita ada yang dikejar-kejar oleh masalah, ada persoalan dalam hidup ini, jangan lari dari masalah. Kalau engkau masih menghadapi masalah itu tandanya engkau masih diberi kesempatan hidup di dunia ini. Supaya engkau menang. Hadapi masalah bersama dengan Tuhan itu baru menyelesaikan masalah. Justru harus dekat dengan Tuhan. Justru harus cari Tuhan. Bukan lari dari masalah, cari Tuhan. Mazmur 62 ayat 2 dan 3 berkata begini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Orang yang cari Tuhan, orang yang dekat Tuhan, firman Tuhan katakan dia akan terbentengi, dia akan kuat, tidak goyah. Oleh karena itu, tetap dekat dengan Tuhan, apapun yang kau alami. Jadi kita tadi mengerti, jangan lari dari masalah, akan terjerat dengan masalah-masalah yang lain. Juga jangan cari perlindungan manusia, tapi cari Tuhan. Kenapa? Karena kemampuan manusia itu terbatas. Sedangkan Tuhan tidak terbatas. Mungkin ada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang maksudnya baik. Kita suruh cari perlindungan orang. Suruh cari perlindungan manusia. Untuk pergi kepada manusia minta perlindungan. Yakub alami ini. Ibunya berkata begini dalam Kejadian 27 ayat 43. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku.
bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku, ke Haran. Jadi maksudnya Ribkah baik. Dia suruh Yakub lari kepada saudaranya, saudara Ribkah yang bernama Laban yang tinggal di Haran. Supaya engkau aman, cepat lari kepada Laban, saudaraku. Mungkin ada teman, keluarga, maksudnya baik. Kita punya persoalan, suruh cari orang lain. Suruh sandar kepada orang lain. Tapi sebenarnya harus sandar kepada Tuhan. Kelihatannya nasihat Ribkah ini baik terhadap Yakub. Tapi tanpa Yakub sadari, dia terbelenggu. Sandar kepada manusia membuat dia terbelenggu dari satu masalah ke masalah yang lain. Kita lihat, ikuti kisah Yakub. Kejadian 29 ayat 25. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Jadi waktu Yakub menghambakan diri kepada pamannya yang bernama Laban, dia jatuh cinta kepada Rahel, anak pamannya. Pamannya berkata, engkau harus kerja 7 tahun, baru kau kasihkan anakku. Dan pada waktu tepat selesai 7 tahun, ternyata bukan Rahel yang dia kasih, ternyata Lea. Jadi saudara, kita bisa mengerti dalam pengertian rohani. Yakub sandar kepada Laban, justru Laban menipu dia. Nah, sepertinya Yakub keluar dari masalah, dengan Esau kakaknya dia lari ke Haran, jauh dari tempat Esau. Sepertinya. Tapi kita melihat justru dia alami dari masalah ke masalah yang lain. Sebaik-baiknya manusia bisa berubah. Jangan sandar kepada manusia, sandar kepada Tuhan. Amin, tepuk tangan bagi dia. Sandar kepada Tuhan. Sebaik-baiknya manusia toh bisa berubah. Kejadian 31 ayat 4 dan ayat 5 berkata begini. Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Yakub berkata kepada Rahel dan Lea untuk datang ke padang dan ke tempat kambing dombanya. Lalu dia bilang begini kepada Rahel dan Lea, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah kepadaku, tetapi ayahku menyertai aku. Sudah kita lihat Yakub menghamba 7 tahun untuk mendapatkan Rahel, dia dikasih Lea. Dia harus 7 tahun lagi baru dia mendapatkan Rahel. Tapi kita lihat bahwa sandar kepada manusia kemampuannya terbatas. Sandar kepada manusia bisa berubah. Jangan sandar kepada manusia. Dulu Laban baik, tetapi kemudian berubah terhadap Yakub. Ayat 6 dan 7 Kejadian 31. Juga kamu sendiri tahu, Yakub berkata sama istrinya. Yakub berkata sama Rahel dan Lea, juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Yakub tersadar, dia salah bersandar. Dia harus sandar kepada Tuhan. Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Artinya Allah tetap menyertai. Bagaimana persoalan yang engkau dan aku alami. Dia Immanuel, dia berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Amin, tepuk tangan bagi Tuhan. Yakub berkata, ayahmu telah berlaku curang 10 kali terhadap lebih dari 10 kali terhadap aku. Sekali lagi Yakub lari dari masalah. Bukan keluar dari masalah. Yakub lari dari masalah, bukan keluar dari masalah, tapi Yakub terperangkap kepada masalah yang lain. Jadi kalau hadapi masalah, jangan sandar pada manusia. Siapapun dia, sandar hanya kepada Tuhan. Sandar kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Tuhan mau Yakub
ketemu Tuhan dulu. Tuhan mau Yakub ketemu dia dulu. Kejadian 28 ayat 13a berkata begini. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Jadi Tuhan mau Yakub dengar firman Tuhan. Pagi hari ini kita juga mau Tuhan dengar. Tuhan mau kita dengar firman Tuhan. Alami masalah justru harus hampiri Tuhan. Dengar firman-Nya Tuhan. Sandaran kita bukan manusia, tapi perkataannya, firman-Nya. Firman Tuhan ini sandaran kita. Firman ini hidup sebab roh yang menghidupkan. Jadi sandaran kita adalah Tuhan dan firman-Nya. Dalam situasi kondisi apapun, kita perlu sandar Tuhan. Sebab apa? Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kejadian 28 ayat 11a. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Yakub bermalam di satu tempat dalam melarikan diri ke Haran. Dia bermalam di satu tempat karena matahari telah terbenam. Kalau matahari terbenam, maka malam tiba. Malam identik dengan kegelapan. Matahari terbenam sama tidak ada terang. Tidak ada terang, tidak ada cahaya. Sepertinya persoalan belum ada titik terangnya. Kok belum dijawab ya Tuhan? Tuhan bilang, ketemu aku dulu. Dengar firman-Ku. Apa yang harus Yakub lakukan? Ayat 11b kita baca. Ia mengambil sebuah batu lalu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Yakub mengambil batu yang terletak di tempat itu. Lalu dia pakai sebagai alas kepala. Dan dia membaringkan dirinya atau tidur. Itu artinya apa? Yakub pasrah sama Tuhan. Dia pasrah sama Tuhan. Batu yang dibuat tidur oleh Yakub itu berbicara tentang Kristus sebagai batu penjuru. Bukan batu itu Kristus, tapi sebagai gambaran Kristus itu batu penjuru yang harus dipegang. 1 Petrus 2 ayat 6 berkata begini. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion. Sion bicara gereja Tuhan, anak Tuhan. Sebuah batu penjuru yang mahal dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Yakub alami kejaran. Dia takut dibunuh dengan Esau, dia lari. Tapi Tuhan berkata, siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Yakub ambil batu, kemudian tidur. Tidur. Di kepala ada pikiran. Kita tahu pikiran, perasaan, kemauan itu jiwa. Jadi letakkan kepalamu seperti Yakub. Letakkan pikiranmu, kekhawatiranmu, persoalanmu hanya ke dalam tangannya Tuhan. Amin. Hanya dalam tangannya Tuhan. Serahkan persoalanmu kepada Tuhan. Meskipun kau rasa belum terjawab, tapi kau pasrah dan itu menggugah hatinya Tuhan. Jadi apa yang Tuhan ingin kita lakukan waktu hadapi malam dalam tanda kutip. Persoalan belum selesai, ambil batu. Maksudnya ambil Kristus sebagai sandaran. Sandaran kita. Taruh di kepala kita dalam arti pikiran, seluruh pikiran kita. Nah di saat kita tidak mampu berpikir. Karena penatnya persoalan hidup. Taruh pikiranmu kepada Tuhan. Amin. Amin. Taruh pikiranmu kepada Tuhan. Taruh hidupmu kepada Tuhan. Saat engkau tidak lagi mampu berpikir. Dengan maraknya kehidupan, pahitnya kehidupan, membuat orang ketakutan dalam masa-masa pandemi. Taruh pikiranmu, taruh hidupmu, taruh sadaranmu kepada Tuhan. Amin, tepuk tangan bagi Tuhan. Taruh hidupmu kepada Tuhan. Engkau akan peroleh ketenangan kalau engkau dekat dengan Tuhan. Sudah ingat selarut-larutnya malam. Fajar pasti menyingsing, amin. Amin. Selarut-larutnya malam, fajar pasti menyingsing. Seberat-beratnya persoalan, pasti ada jalan keluar. Saat engkau merasa aku enggak kuat, terlalu berat masalahku.
Aku enggak sanggup, terlalu berat masalahku. Itulah saatnya engkau ambil Kristus sebagai sandaran hidupmu. Dan engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Kejadian 28 ayat 13. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Sandar kepada Tuhan, menuai pertolongan Tuhan. Sandar kepada Tuhan, menuai pertolongan Tuhan. Sandar kepada Tuhan akan menuai pertolongan. Kita akan ditolong Tuhan. Kita bisa melihat tangga bicara, tangga pertolongan Tuhan. Bukan pertolongan manusia. Tangga manusia bisa habis. Ujungnya bisa habis. Terbatas. Sedang tangga pertolongan Tuhan tidak terbatas. Artinya sampai ke langit. Tidak pernah habis itu pertolongan Tuhan. Jadi saudara bisa membaca bagaimana Tuhan menolong Yakub. Demikian juga Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Dia Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Dan Yakub tahu itu. Yakub melihat ada tangga yang turun. Ada malaikat Tuhan yang naik, yang turun naik, turun naik. Malaikat Tuhan itu turun naik dan bukan naik turun. Turun naik karena dia dari surga. Turun naik. Pertolongan kita bukan dari bawah. Bukan dari manusia. Bukan dari bumi. Tapi dari Tuhan. Dari surga. Apa yang kita dapatkan kalau kita temui Tuhan lebih dulu? Apa yang kita dapatkan? Kalau kita hadapi persoalan, apa yang kita dapatkan kalau kita lebih dulu temui Tuhan? Satu, Tuhan pasti tolong kita. Yang kedua, Tuhan pasti berkati kita. Kejadian 28 ayat 13. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Diberkati Tuhan. Kalau kita menemui Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan. Yang pertama Tuhan tolong kita. Yang kedua Tuhan berkati kita. Dan yang ketiga Tuhan jadikan kita berkat. Ayat 14. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi berkat. Bukan cuma diberkati. Bukan cuma ditolong Tuhan. Ditolong, diberkati dan jadi berkat. Dan yang keempat. Dilindungi Tuhan. Mau dilindungi Tuhan. Sandar sama Tuhan. Ayat 15 dari Kejadian 28. Perlindungannya itu terus berlaku atas kita. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Kita lihat kisah Yakub. Terapkan dalam hidup kita. Dia berkata, Tuhan berkata, sesungguhnya aku menyertai engkau, disertai Tuhan. Aku akan melindungi engkau, dilindungi Tuhan. Kemanapun engkau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Membawa ke negeri ini. Sudah lihat dia ada melarikan, Yakub sedang melarikan diri di Haran. Kepada Laban, pamannya, sandar kepada manusia. Tapi yang dia dapatkan, kita lihat apa yang dia dapatkan. Dia sandar kepada manusia. Dia sandar kepada Laban. Laban menipu dia. Dan dia dengar, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Kembali balik. Apa mungkin? Bagaimana dengan Esau yang mengancam dia? Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Perhatikan firman yang Tuhan ucapkan. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, Kanaan. Kalau Tuhan berkata, kalau Tuhan berujar, pasti benar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ayat 4 dari Kejadian 33.
Kejadian 33 ayat 4. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciuminya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Dua saudara yang berseteru. Yakub lari dari Esau. Esau mau coba membunuh Yakub. Tapi waktu Yakub sandar sama Tuhan, waktu Yakub berserah sama Tuhan, waktu Yakub menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Tapi Esau berlari mendapatkan Yakub, di dekatnya dia, dipeluk lehernya dan diciuminya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Siapa yang bisa membuat mereka seperti itu? Siapa yang bisa meluluhkan hati Esau? Hanya Tuhan, dan tidak ada yang lain. Hanya Tuhan. Karena itu jangan lari dari masalah, tapi hadapilah masalah bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati kita. Jadi kita bangkit berdiri. Haleluya. Dan nyanyikan pujian kita, bersamamu Bapa ku lewati semua. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Kita nyanyikan pujian ini. Refrennya, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Ku lewati semua. Perkenananmu ya Allah, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau beri yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Mari semua katakan, bersamamu Bapa, bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa. Dengan iman katakan di hadapan Tuhan. Lewati semua. Perkenananmu ya Allah, teguhkan hatiku. Dengan iman katakan, Tuhan Engkau yang bertindak. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Dengan iman maka terjadilah apa yang kau katakan. Bersamamu Tuhan, bersamamu. Angkat tanganmu, Bersamamu angkat kedua tanganmu, pasrahkan hidupmu kepada Tuhan. Dia hadir, Dia ada bersama kita pagi hari ini. Semua. Haleluya, haleluya. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Haleluya. Terus katakan di hadapan Anugerah-Mu Pendeta David Buwono berdoa. besar melimpah. Bersamamu Bapa, ku lewati
pagi ini bersama kita. Nyatakan imanmu kepadanya. Dia akan bertindak pagi ini menyelesaikan Engkau yang bertindak. Dia ada di sampingmu pagi ini, memberi pertolongan. Dia tahu keperluanmu pagi ini. Anugerahmu besar melimpah bagimu. Sebab dia ada di sini. Naikkan syukurmu kepada Tuhan bersamamu. Dia tidak jauh dari orang-orang yang dekat dengan Kami dia. lewati. Dia ada di sampingmu pagi ini. Dia sedang hadir di tempat ini dengan kebenaran perkataannya. Nyatakan imanmu pagi ini. Sambut Yesus di tempat ini. Sembah Dia, Dia ada di sini. Kami sedang mendekat denganmu pagi ini. Lihat jemaatmu Tuhan, lihat jemaatmu. Jangan lepaskan kami. Dia lama-lama saja, lama-lama. Dia lama-lama sing, dia lama-lama yang sangka. Lama yang tinggi, lama-lama lama-lama sing, dia lama-lama. Bersamamu Bapa. Angkat hatimu kepada Tuhan. Ku lewati semua. Angkat kedua tanganmu kepada Tuhan, tanda menyerah. Dia akan turun tangan saat engkau menyerah, saat kau bersandar kepadanya. Haleluya. Engkau yang bertindak. Terima kasih buat jawaban firman-Mu. Memberi pertolongan. Ajaib Engkau Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah. Amin, amin, amin. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi dengan iman. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Firman-Nya ajaib, firman-Nya dahsyat, firman-Nya luar biasa. Kami melihat Engkau berjanji, Engkau tidak seperti manusia. Engkau Allah yang berjanji, itu setia. Engkau yang aman dan adil, tidak pernah mengingkari. Perkataanmu dan kami mengimani perkataanmu, ya dan amin. Firman-Mu sungguh dahsyat. Kami melihat bagaimana saat Ayub berserah dan bersandar kepadamu, Tuhan memulihkan keadaan Ayub di luar jangkauan akal Ayub. Bagaimana pada waktu Yakub bersandar kepada Tuhan,
bukan kepada manusia. Perubahan yang luar biasa Engkau nyatakan bagi Yakub. Demikian juga pagi hari ini kami percaya jemaat-Mu yang datang dengan banyak persoalan. Mungkin kami sedang hadapi sebuah pergumulan sakit penyakit, tapi saat kami bersandar kepada Tuhan, kami akan menerima kesembuhan daripada-Mu. Saat kami menghadapi jalan buntu, saat kami bersandar kepada-Mu, Engkau membuka jalan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan bersama Tuhan. Bersama Tuhan kami menang. Bersama Tuhan kami kuat. Bersama Tuhan kami bisa menghadapi semua. Karena kami tahu, kami saat bersandar kepada Tuhan, kami melihat firman Allah itu digenapi. Perkataan-Mu ya dan amin. Dan justru kami melihat di balik apa yang kami alami, kalau kami dekat kepada-Mu, kami bersandar kepada-Mu, kami meletakkan hidup kami kepada-Mu, Engkau membuat sesuatu yang luar biasa terjadi bagi kami. Apa yang tidak pernah kami dengar, tidak pernah kami lihat, timbul dalam hati kami. Disediakan bagi ini jemaat-Mu, limpah dengan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu terus dengan hikmat dan wibawa otoritas daripada-Mu, melingkupi hamba-Mu untuk terus menyampaikan pesan Tuhan bagi jemaat-Mu. Dan kami percaya jemaat-Mu semakin didewasakan. Menjelang kedatangan-Mu yang sudah hampir, kami boleh menjadi gereja yang sempurna. Berkati keluarga hamba-Mu di tempat ini. Jaga kesehatan mereka sekeluarga. Hikmat dan marifat yang daripada-Mu, kelengkapan ilahi terus turun atas keluarga hamba-Mu di tempat ini. Dan biarlah kami tetap melihat keajaiban-keajaiban-Mu dinyatakan di tempat ini. Berkati kami semua yang datang. Kami mungkin datang dengan banyak masalah, tapi kami akan pulang sebentar, pulang dengan sorak-sorai, pulang dengan kemenangan, pulang dengan kemenangan. Berkati juga semua orang-orang yang mendengarkan ibadah online sebentar. Kiranya anugerah dan kebaikan Tuhan menyertai dan menguatkan mereka juga. Dimanapun anak-anak Tuhan yang mendengarkan siaran online, kami percaya Tuhan mempersiapkan dengan berkat dan anugerah. Dan kami percaya pagi ini kami pulang bukan seperti pada waktu kami datang, tapi kami pulang dengan sukacita kebenaran firman yang luar biasa nyata bagi kami. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Kemuliaan kebesaran Engkau yang memiliki, hamba kembalikan kepadamu. Hanya dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar umat-Mu pulang ke rumah masing-masing. Lindungi Tuhan, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari segala penyakit Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati, silakan duduk.